Pak, syuting Pak. Syuting ya? Iya. Syuting apa saiki? Syuting apa guys? Masang ring. Oh Rika. Ring. Ilerku jek ono ah. Wis. Aman. Aman. Oke guys, kita ketemu lagi dengan Pawon Cinema Kediri. Hari ini saya mau mereview tentang aksesoris yang biasa kita pakai atau kita pasang di A7C atau Sony A7C. Nggak usah berlama-lama lagi, kita panggilkan Sony A7C. Ndi bro? Sony. Ya. Iki nyilih ning sapa iki? Adin, Pak. Hah? Gue Adin ah? Oh iya. Ini pinjam punyanya Adin ya. Nah, ini adalah A7C Sony yang terbaru. Ini kamera adalah kamera full frame, tetapi memang diperuntukkan lebih ke video atau videographer. Karena memang fitur-fiturnya lebih mumpuni daripada A73. Nanti ke depan review selanjutnya kita akan membahas tentang perbedaan antara A73 dan A7C dan lebih recommended yang mana. Nah, ini guys, ini adalah small rig khusus untuk Sony A7C. Ini serinya itu kalau nggak salah 3081. Ini harganya sekitar kalau nggak salah 750.000, ada di Tokped ataupun di Bukalapak. Di sini enaknya adalah ini arka Swiss ya di bawahnya, sehingga kita kalau nanti ke tripod kita nggak usah pakai plate lagi, kita bisa langsung quick release memakai small rig ini. Terus dia nanti ada bautnya di sini ini ya. Nah di bawah juga ada baut, ini kita pasang di baut bawah daripada kamera kita. Sebelumnya ini segitiga untuk strap ya, kita lepas dulu karena kita akan memasangkan baut ini di small rig. Jadi pemasangannya sangat mudah sekali. Ini kita tinggal paskan baut ini. Nanti di sini kita juga dikasih seperti obeng ya. Ini langsung dari small rignya. Ini seperti ada magnetnya. Jadi kita nggak akan kelupaan kayak gitu. Nah ini kita bisa obeng ini, kita nggak perlu pakai kunci ataupun pakai koin biasanya ya. Nah setelah itu baru kita pasang baut yang bawaannya ke sini. Nah ini juga termasuk L ya. Baut L-nya kita bisa pasangkan di sini. Nah setelah semuanya selesai, kita sudah kuatkan semuanya. Nah ini kita sudah ready, kita balikin lagi obengin ke sini. Nah ini udah bisa digunakan. Nah, pasti teman-teman banyak yang bertanya-tanya, buat apa sih sebetulnya kita pasangin rig kayak gini ya? Kan jadinya kamera lebih berat kayak gitu. Fungsinya kayak apa sih? Kayak Biar sangar Pak. Oh, ben sangar ah? Gundulmu, sangar. Ini bukan untuk sangar-sangaran ya teman-teman. Jadi ini di sini ada baut-baut di sini. Ini bisa kita pasang beberapa aksesoris videografi yang kita perlukan. Enaknya small rig adalah mereka presisi sekali, seperti untuk membuka baterai ya. Ini dia tidak terhalangi. Terus yang kedua, layar juga tidak sampai kena ke rignya, sehingga kita bisa bebas untuk membuat layar menjadi di depan ataupun ke sini, sehingga memang benar-benar recommended sih small rig ini. Selain small rig, ada beberapa merek lain seperti Tilta, terus Andor, Ulanzi. Nah, alat yang kedua
yang biasanya juga kita butuhkan itu adalah top handle. Ini juga saya pilih dari atau merek Small Rig juga. Kenapa saya pilih ini? Karena memang dia memakai natural ya di sini, sehingga kita bisa pasang ataupun kita waktu tidak kita butuhkan kita copot gitu ya. Terus dia ada tombol recordnya karena dia dibekali juga kabel. Di sini colokannya adalah USB-C. Nah, nanti kita akan pasangkan di micro USB di kamera kita. Ini kita pasang, ini ada natural ya. Ini adalah naturalnya. Kita pasang mulai dari samping. Ini ada tombol kayak gini. Nah, kita bisa pasangkan. Nah, seperti ini. Baru kabel ini kita colokkan ke kamera. Nah, fungsi yang lain itu adalah di sini kita masih bisa memasang. Di sini ada hot shoe-nya, sehingga kalau kita mau memakai mic clip ataupun mic eksternal ya, mic eksternal, nah kita bisa pasang di sini dan di sini ada tombolnya sehingga lebih safety untuk memakai top handle yang Small Rig ini. Di sini ada tombolnya ya, merah ini. Nah, ini harganya kalau nggak salah sekitar 1.350.000. Dan aksesoris yang ketiga ini adalah wood side handle juga dari Small Rig. Ini harganya kalau nggak salah cetiau atau bener ya, cetiau ya. Oke, nah enaknya ini adalah ini bisa dipasang di kanan atau kiri. Jadi ini kita bisa pas, habis itu kita bisa geser-geser ketinggiannya. Jadi kalau mau digeser lebih rendah ataupun lebih tinggi. Habis itu digenggam juga enak ini. Nah, di sini ada kunci L-nya juga. Sehingga kita bisa mengencangi ya. Mengenai bautnya ini kita bisa pasang di kanan ataupun di kiri. Kita coba untuk dipasang di kanan ya. Kita coba dipasang di kanan. Malah ribet. Nah, ini kayak gini. Nanti kita tinggal tinggal kencangi lagi. Nah, di sini juga enaknya ini ada hot shoe-nya lagi, sehingga kita bisa mungkin pasang LED lighting ya, ataupun mic ataupun monitor bisa kita taruh di hot shoe di sini. Ini kita taruh lagi di sini juga sepertinya ada magnetnya juga. Jadi kalau saya lepas gini dia akan masuk sendiri otomatis. Oke, teman-teman. Dan aksesoris yang keempat ini adalah kayak perahu-perahuan gitu. Ini adalah Small Rig base plate. Kalau nggak salah kodenya 1934. Ini kita gunakan nanti kita pasang rod atau batangnya ini di sini, sehingga kita taruh di bawahnya kamera. Karena Small Rig-nya sudah pakai arca Swiss, kita tinggal pasang, habis itu kita kunci. Nah, kunci kayak gini. Wah, bro. Udah gitu aja wis. Apa deh, bro? Oke. Nah, di sini adalah fungsinya kita akan menaruh rod seperti ini. Ini harganya 1,5 juta. Aku malah kayak dodolan. Terus ini adalah saya pilih juga Small Rig rodnya. Ini sekitar 20 cm kalau nggak salah. Ini harganya 250.000 karena memang bahannya ada yang bahannya aluminium, ada yang bahannya karbon. Saya pilih yang karbon karena biar lebih ringan kayak gitu ya. Nah, ini fungsinya nanti kita bisa memasang follow focus, kita bisa memasang mate box, kita bisa memasang plate atau base plate dari baterai Vemon. Nah, kita pasang rodnya ini adalah di sini. Kita masukkan di lubang ya. Nah, ini yang satunya di sini. Nah, jadi penampakan nanti seperti ini teman-teman. Oke. Lebih sangar lagi kameranya. Ini ya. Oke. Yes. Harganya 250.000 sudah satu pasang atau dapat 2 rod Small Rig carbon fiber. Nah, aksesoris yang keenam ini adalah base plate untuk Vemon atau
Femon Power Distribution. Sehingga di sini nanti kita akan memasangkan baterai Femon, sehingga kita akan mendistribusikan, membagi tenaga daripada ataupun power baterai Femon tersebut. Bisa kita pasangkan nanti di sini ada tulisannya ya, ada 15 volt, outputnya ada 12 volt, ada 7,2 volt, ada yang 5 volt, dan juga ada D-tap. Nah, biasanya kita bisa pasangkan seperti monitor, nanti kita powernya dari baterai Femon. Habis itu bisa kita di 12 volt ya. Terus untuk nanti untuk seperti kayak kamera kita bisa pakai D-tap atau pakai 7,2 volt. Sehingga satu baterai Femon itu bisa menyalurkan power ke semua perangkat videografi yang kita butuhkan. Kita pasang ya. Jadi di sini sama, kita pasangkan di rodnya di sini. Kita pasang kayak gini teman-teman. Angel Pak. Siapa? Sabar ya. Sabar ya Pak. Nah, kita pasang, baru kita kencangkan ya di sini. Nah, jadi nanti penampakannya seperti kayak gini. Ini mereknya Andor. Harganya berapa harganya? 1,8. Tuh, 1,8. Aksesoris yang ketujuh, tentu saja tadi base plate untuk baterai Femon, tentu saja adalah kita memerlukan baterai Femon. Di sini saya memilih merek FX Lion, ini yang Nano 2, itu sekitar dayanya adalah 98 watt hours. Nah, kenapa saya pilih ini? Karena dia ada lubang Type C. Benar ya Type C ya? Type C, sehingga kita bisa mencas baterai ini dengan Type C, tetapi harus memakai kepala charger yang 20 ampere ya? 20 ampere kalau nggak salah. Nah, itu atau yang biasanya PD ya. PD itu power delivery. Jadi di atasnya daripada quick charger. Supaya kuat untuk mencas baterai ini. Sekitar kalau nggak salah saya cas ini sekitar kalau pakai Type C ya sekitar 4 jam lah, 4 jam. Ini bisa saya pakai untuk memberikan power ke kamera, habis itu ke monitor. Itu bisa kuat sampai sekitar 6 jam atau lebih lah, sekitar 8 jam bisa. Jadi bisa nanti ke monitor, bisa ke memberikan power ke lighting, bisa ke satu lagi mic, itu juga bisa. Nah, kenapa dibilang Femon? Karena memang bentuknya seperti V kayak gini. Kita akan pasangkan di sini. Sebenarnya ada dua, ada baterai Femon, ada yang gold plate kalau nggak salah. Jadi ada bentuknya pasangannya itu ada bulat-bulat kuning kayak gitu, emas. Nah, yang ini saya pilih yang Femon karena Femon lebih fleksibel. Kita bisa pakai di lighting seperti kayak godok, kita bisa pakai baterai Femon juga. Memang harganya pira Dit? 3,7, kayak sok kurang bro? Karena diskon bro? 3,7. Oh 3,7. Wis dituku jalur diskon. 3,7 ya teman-teman. Oke, kita pasangkan ya. Ini di sini. Nah, kita pasang. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi dia nggak akan melorot. Kok melorot sih? Nggak akan jatuh karena dia ada kunciannya di sini. Kecuali kita pencet, ya pasti akan jatuh. Jadi kalau kita mau lepas, kita pencet tombol ini, dia sudah lepas. Kita pasang lagi. Oke guys. Nih. Oke. Mantap. Nah, untuk aksesoris yang ke-8 ini sangat penting sekali kalau kita memerlukan syuting sampai jam-jaman gitu ya. Karena walaupun ini A7C dia pakai FZNZ ya, NPZ 1000, walaupun lebih besar tetapi kita paling maksimal 1,5 jam atau 2 jam lah. Nah, kalau kita butuh 3 jam atau 4 jam, 6 jam gitu, kita lagi liputan, itu susah sekali kan, kita harus ganti-ganti baterai. Nah, kita bisa memakai baterai dummy seperti ini. Ini mereknya apa sih? Andor kalau nggak salah juga. Ini sekitar harganya kalau nggak salah 500 atau 600 ribu. Nah, ini nanti, ini sudah dapat dari Andor yang base plate-nya atau power distribution. Nah, kita tinggal colokkan, ini kita masukkan D-tap. Ini kita masukkan D-tap. Habis itu kita masukkan ini ke, nah ini ke baterainya di sini.
Nah, nanti kita copot dulu ya. Kita copot penutup daripada baterai ini, baru kita masukkan baterai dummy. Jadi mau teman-teman mau 10 jam juga nggak masalah. Karena powernya dia ambil dari baterai V-mode. Nah, aksesoris yang ke-9 ini juga tidak kalah penting. Teman-teman videografer pasti memerlukan aksesoris ini. Ini adalah monitor eksternal. Di sini saya memakai Godox GM55 karena memang kalau nggak salah ada reviewnya, pernah saya review. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di link ya yang saya kasih atau di channel YouTube saya. Ini sekitar harganya kalau nggak salah 2,5 juta, 2,6 itu sudah dengan gratis baterai ya. Nah, ini akan kita pasangkan di atas ataupun bisa di samping di sini ya. Ini saya memakai Andor arm seperti ini. Saya beli di kalau nggak salah di Shopee apa ya. Ini sekitar 250 lah. Kenapa saya suka yang ini? Karena memang lebih kokoh. Ini ball headnya ini kunciannya memang benar-benar kokoh dan dia lebih enak untuk dibuka ataupun dilepas. Nah ini saya pasang, bisa saya pasang di sini juga bisa. Silakan teman-teman senyamannya mungkin, mau dimanapun bisa. Ini enaknya kita pakai small rig, jadi kita bisa memasang seluruh alat-alat kita mau dimanapun kita bisa. Nah kayak gini. Setelah itu baru kita pasang monitornya. Nih monitor Godox. Oke. Nah biasanya bawaannya daripada monitor Godox biasanya kabelnya sedikit kaku ya. Di sini saya ganti yang lebih pendek biar nggak ribet gitu dan dia coil kayak gini. Tapi kebanyakan ada yang gampang rusak sih kalau coil kayak gini. Biasanya rusaknya adalah di sininya, di bagian pangkal ini. Ini ya, kita pasang di HDMI in. Habis itu kita pasang ini di HDMI micro kamera. Sehingga kita pasang seperti ini. Nah, siap, keren ini. Ini buat keren-kerenan doang, bukan buat itu. Kalau ribet juga sih sebetulnya. Nah, tampilan kita kamera lebih keren bro. Haha. Kurang ada lensanya bro. Oke teman-teman. Nah untuk aksesoris terakhir yaitu yang ke-10 yang tidak kalah penting buat gaya-gayaan atau sosokan biar klien kelihatannya minder gitu. Melihat kita, wih alatnya keren, kayak bener-bener profesional kayak gitu ya. Nah ini adalah namanya Matebox. Di sini saya memakai merek Small Rig. Ini bahannya dari karbon. Kalau nggak salah harganya sekitar 1,7. Nah ini langsung bisa kita pasangkan di lensa. Karena kita mendapatkan 3 atau 4 ya ring kayak gini. Mulai dari 77 mili, 67 mili, ada yang 72 mili. Kalau nggak salah ada yang 82 mili. Jadi kita mendapatkan 4. Nanti kita bisa pasang. Nah ini kita jendelanya hanya cuma 1 aja di atas. Saya dulu pernah punya yang merek apa ya? Lupa saya merek apa. Tapi ada di kanan kiri. Cuman berat sekali. Akhirnya saya ganti ini. Walaupun Small Rig sekarang mengeluarkan yang mini Matebox. Ini yang besar. Kemarin saya beli ini karena untuk kemarin dapat pinjaman kamera FX6, jadi saya pakai yang ginian. Kalau kecil kan kelihatan kurang keren gitu loh. Nah sekarang karena pakai A7C harusnya beli yang mini Matebox. Harganya kalau nggak salah nggak jauh sih, sekitar 1,7 atau 1,8 lupa saya. Nah ini enaknya kita bisa pasang beberapa filter sebetulnya. Filter nanti kalau nggak salah 4, ini apa ya? Nah ini, jadi kita bisa pasang 2. Ini kita bisa pasang 2, tuh kita bisa pasang 2 filter kotak ya. Loh, lensanya nanti bro. Oh iya, itu lensa dummy, oke.
Ini ya, pakai lensa. Din, aku pinjem lensamu Din ya. Mau jatuh. Gak apa-apa. Ada DOS protection. Mau jatuh, rusak, diganti sama DOS. Jadi hati tenang bro. Mau rusak, mau kena air, mau kebanting, mau dicuri orang, DOS protection mengatasi semuanya. Saya pasang ya. Oke. Tampilannya akan menjadi seperti kayak gini. Ini kalau nggak salah berapa mili gitu? 77 kalau nggak salah ya. Nah, kita pasang ringnya ya. Yes, kita pasang ringnya. Terus kita pasang mate boxnya. Kita longgarkan dulu ya. Kita longgarkan dulu penguncinya di sini. Baru kita kunci lagi di sini, di sebelah kanan ya. Kita kunci. Yes. Inilah tampilan dari kamera A7C kita dengan berbagai aksesoris. Mungkin juga kita bisa pasang mic clip ya. Saya pakai Holyland. Nih, Holyland. Saya taruh mic clipnya di sini, bro. Yes. Nih, ini bisa kita taruh terserah. Mau taruh di sini bisa, karena di sini kan banyak apa namanya. Nah, di sini ya, teman-teman. Oke, kita taruh di sini bisa. Kita mau taruh dimanapun bisa untuk mic clipnya. Nah, atau taruh di side handle-nya juga bisa. Jadi nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Nih ya teman-teman ya. Tuh, keren kan? Tuh, jadi ini kalau kita coba angkat ya sekitar hampir 5 kiloan lah. Yang berat adalah sebetulnya adalah lensanya, memang berat ini ya, 85 mili GM, terus sama FX Lion baterai Vimon. Kalau yang lain-lain ini ringan semua, nggak terlalu berat kok. Ini juga nggak terlalu berat, monitor ini ringan banget, Godox, hanya mungkin baterainya aja. Jadi kita bisa pakai baterai yang 570, 770 sama 970. Kalau 970 lebih besar, tetapi tenaganya juga lebih banyak penyimpanannya sehingga kita bisa memakai lebih lama. Nah, atau ini nggak usah, kita langsung ambil power dari baterai Vimon. Jadi seperti ini teman-teman tampilan kamera A7C kita. Nah, teman-teman, kita sudah melihat ya tadi dari A7C yang kecil mungil bisa menjadi kamera yang monster ini, mini monster sih kalau saya bilang. Jadi bisa kita kelihatan pro kayak gitu. Semua alat-alat aksesoris bisa kita pasang di sini dan ini lebih safety karena semua alat-alat ini kita pasang di rignya dan bahan daripada rignya ini memang kuat sih. Cuman satu aja yang perlu diingat bahwa harusnya kita menata kabel-kabel seperti kayak gini. Biasanya kayak gini kalau kabel-kabelnya pating selengkrahan. Ruwet. Itu kelihatan ruwet, nggak enak gitu di mata. Jadi kalau bisa dirapiin ya, nanti dirapiin, terus dikasih velcro kayak gitu sehingga kelihatan lebih manis gitu. Tapi oke kan? Jadi teman-teman nanti kita total berapa totalnya semuanya nanti bisa lihat teman-teman di situ teman-teman tinggal kalau memang ada dana monggo silahkan kalau mau membeli. Yang pasti belilah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya memerlukan seperti ini ya kita beli aja seperti ini. Saya sih suka sih. Memang buat gaya sih. Kalau kerja kayak gini ya enggak juga. Memang buat gaya. Biarin, gaya itu nomor 1 bro. Enggak bisa, karya jelek enggak apa-apa. Memang gaya dulu. Oke. Sampai jumpa, ketemu lagi di Pawon Cinema. Kita minggu depan akan mereview A73 versus A7C. Recommended yang mana? Oke.